Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.9 pada halaman 198 sampai 190 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 4.9 ini. Kita akan fokus membahas 3 poin yang ada pada perintah poin 2 ini, Gen. Tentunya setelah kalian membaca terlebih dahulu hasil observasi pada poin pertama yang ada ini. Adapun untuk perintah poin 3 hingga 4 menyesuaikan dengan kerja kelompok kalian dan arahan dari guru kalian masing-masing, Gen. Jadi simak pembahasan untuk perintah yang ada pada tugas kali ini. Untuk pertama, kita masuk pada pembahasan untuk poin 2A berikut, terkait bagaimana memperkaya kandungan protein pada tempe sehingga mengandung protein hewani. Bagian, agar tempe tetap dapat difermentasi dengan baik oleh Rhizopus oligosporus, tetapi juga memiliki kandungan protein hewani yang tinggi, beberapa metode berikut dapat digunakan. Pertama, menggunakan campuran protein hewani dalam adonan tempe sebelum fermentasi. Kemudian, dengan cara menambahkan protein hewani yang berbentuk bubuk atau tepung agar tidak menghambat pertumbuhan jamur Rhizopus oligosporus, semisal dengan penambahan tepung undur-undur laut, tepung telur pecah, tepung kerang, ataupun tepung belalang. Kemudian ketiga, menggunakan teknik fermentasi gabungan, yaitu fermentasi tempe dengan Rhizopus oligosporus dan fermentasi tambahan dari bakteri asam laktat untuk meningkatkan daya cerna protein. Nah, keuntungannya ini memperkaya tempe dengan asam amino esensial yang tidak ditemukan dalam protein nabati. Kemudian tetap mempertahankan tekstur dan cita rasa tempe yang familiar. Dan tentunya memanfaatkan bahan lokal yang murah dan mudah ditemukan. Kemudian kita masuk pembahasan untuk poin 2B berikut. Terkait bahan apa saja yang dapat digunakan untuk memperkaya kandungan protein hewani tempe. Bagian berikut adalah beberapa bahan yang bisa digunakan sebagai sumber protein hewani tambahan dalam tempe. Di antaranya ada tepung ikan, ini sumber protein ikan laut atau tawar. Kemudian ada serbuk cangkang telur, ini bisa dari kulit telur ayam atau bebek yang sudah pecah atau dipecahkan, dibentuk sebagai tepung ya, atau serbuk atau bubuk ya. Kemudian ekstrak susu atau whey protein, bisa dari susu sapi atau kambing. Kemudian larva black soldier fly, itu bisa dari maggot, BSV. Kemudian ada kolagen ikan atau sapi yang bisa dihasilkan dari tulang ikan atau sapi. Jadi pemilihan bahan perlu diperhatikan bahwa kompatibilitas dengan fermentasi yang dalam hal ini tidak menghambat pertumbuhan Rhizopus oligosporus. Kemudian kandungan protein yang tinggi dan mudah dicerna, serta ketersediaan bahan lokal agar murah dan mudah didapat. Oke, kita lanjut untuk pembahasan poin 2C berikut ini, yaitu alasan penggunaan bahan pengaya protein hewani pada tempe dengan kemungkinan optimalisasi fermentasi oleh Rhizopus pada proses pembuatan tempe. Berikut adalah pembahasannya, Gen, di mana pertama, sebagai alasan yaitu melengkapi kekurangan asam amino esensial, di mana tempe berbasis kedelai ini kaya akan protein nabati tetapi kurang beberapa asam amino esensial, terutama metionin. Nah, penambahan protein hewani seperti tepung ikan atau whey protein ataupun bahan-bahan lainnya ini melengkapi profil asam amino, tentu meningkatkan kualitas gizi dari tempe. Kedua, alasan meningkatkan nilai gizi dan mencegah stunting. Jadi protein hewani ini memiliki bioavailabilitas lebih tinggi sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, anak-anak dengan asupan protein seimbang lebih terlindungi dari resiko stunting dan gangguan pertumbuhan. Ketiga, menyediakan alternatif sumber protein yang murah dan berkelanjutan. Jadi kombinasi protein nabati dan hewani dapat menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat yang sulit mengakses sumber protein hewani yang mahal. Kita lanjut.
terkait optimalisasi fermentasi oleh Rhizopus oligosporus. Pertama, bentuk dan konsentrasi bahan pengayah. Jadi protein hewani harus dalam bentuk tepung atau ekstrak agar mudah tercampur dalam adonan kedelai tanpa menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian kadar protein hewani yang terlalu tinggi bisa meningkatkan kadar lemak yang dapat menghambat pertumbuhan Rhizopus oligosporus. Sehingga perlu ditakar sedemikian rupa sehingga cocok dengan dan tidak mempengaruhi hasil dari fermentasi dalam pembuatan tempe nantinya. Kedua, terkait pengaruh pH dan kadar air. Jadi fermentasi optimal terjadi pada pH 5,5 sampai 6,5. Jadi beberapa protein hewani bisa meningkatkan pH sehingga perlu diatur agar tetap dalam kisaran optimal untuk pertumbuhan jamur. Ketiga, fermentasi ganda. Jadi kombinasi Rhizopus dengan bakteri asam laktat dapat membantu menstabilkan pH dan meningkatkan daya cerna protein. Contohnya, penambahan Lactobacillus plantarum dapat mempercepat proses fermentasi dan meningkatkan kandungan peptida bioaktif yang bermanfaat. Jadi kesimpulan, dengan pemilihan bahan protein hewani yang tepat, pengaturan kadar pH dan air, serta kombinasi fermentasi, tempe bisa menjadi sumber protein lengkap tanpa mengganggu pertumbuhan dari Rhizopus oligosporus. Dan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas aktivitas 4.9 pada halaman 198 sampai 199 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.